Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana Putri dari kelas 11 IPA akan membacakan Perang Menentang Kolonialisme Barat, yaitu Perang Diponegoro. Perang Jawa dengan Perang Diponegoro sebagai tokoh sentralnya adalah pertempuran terlama melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Sebelum peristiwa itu terjadi, terdapat penyebab dan kronologi, begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 11 November 1785. Pada saat Sultan Hamengkubuwono III wafat, digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri atau yang disebut Sultan Hamengkubuwono IV, saat itu berusia 10 tahun. Hal itu menyebabkan pengaruh Belanda semakin kuat, karena Sultan Hamengkubuwono IV masih kecil. Karena muak dengan situasi itu, Pangeran Diponegoro keluar dari keraton dan tinggal di kediaman neneknya, dan dari situlah perlawanan mulai terjadi. Terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Pertama, karena Belanda semakin mencampuri urusan internal keraton Yogyakarta. Lalu alasan kedua, akibat pengaruh Belanda, beban pajak masyarakat pun menjadi sangat berat. Lalu, dan alasan selanjutnya, yaitu Belanda ingin membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya. Rencana itu pun ditentang oleh Pangeran Diponegoro karena melewati kediaman neneknya. Perang pun tak dapat dihindari, dimulai pada tanggal 20 Juli 1825, Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menyusun rencana untuk menghadapi tentara Belanda yang lebih unggul dalam jumlah prajurit dan persenjataan. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga ke Jawa Timur. Rencana itu pun berhasil merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai perang dan pasukan bantuan. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah kuat membuat pasukan Diponegoro mulai terdesak. Belanda menawarkan gencatan senjata, lalu Pangeran Diponegoro yang semulanya kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga para pasukan dan pengikutnya dibebaskan. Perundingan itu pun terjadi pada tanggal 28 Maret 1830, dan rupanya hal itu hanya taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Tidak hanya itu, perang yang berlangsung selama 5 tahun itu pun otomatis berhenti. Pangeran Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Secara keseluruhan, dampak Perang Jawa tersebut telah merenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Peperangan itu sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan, uang atau pendanaan, yang menyebabkan Belanda mengalami krisis keuangan. Sekian cerita peperangan Diponegoro dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Summa salam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.